Bagi dunia luar, tampaknya Putin sudah sangat sibuk di Ukraina. Namun jauh di dalam jantung Kremlin, rencana sedang disusun. Putin merasakan ada peluang. Dia juga merasa putus asa. Dan ketika kombinasi berbahaya itu terjadi, respons Putin selalu melakukan satu hal yang tidak diinginkan siapapun, yaitu meningkatkan eskalasi. Eskalasi yang belum pernah kita lihat sebelumnya akan segera terjadi. Itu menurut intelijen Amerika Serikat yang mengatakan bahwa serangan Rusia terhadap NATO sudah di depan mata. Kami akan membahas mengapa dan seperti apa serangan ini dalam video ini. Tapi pertama-tama, inilah yang kami temukan dari intelijen itu sendiri. Berita ini muncul pada 8 Agustus, bahwa menurut intelijen Amerika terbaru, Rusia berencana untuk menguji keteguhan kolektif NATO dengan melancarkan apa yang mereka sebut sebagai serangan terbatas terhadap negara sekutu NATO. Sifat serangan itu jelas menjadi bahan perdebatan. Dugaan terbaik berkisar dari serangan siber hingga serbuan skala kecil ke negara yang mungkin dianggap Putin sebagai salah satu yang terlemah dalam aliansi NATO. Namun, apapun bentuk serangan itu, yang ingin dilakukan Putin adalah menguji seberapa kuat keteguhan NATO dalam lanskap geopolitik saat ini, terutama dalam hal pengaktifan Pasal 5 Piagam NATO sebagai respon terhadap serangan semacam itu. Di bawah pasal tersebut, semua anggota NATO berkewajiban untuk membantu setiap anggota lain yang mengalami serangan di wilayahnya sendiri. Putin sedang memperhatikan pasal itu dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah pasal itu sekuat yang diklaim oleh NATO? Pemimpin Rusia mulai merasa bahwa sebuah pengujian diperlukan, klaim intelijen Amerika Serikat, dan pengujian itu mungkin akan datang lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. CNN melaporkan bahwa 3 sumber yang mengetahui pengarahan intelijen mengklaim bahwa serangan Rusia yang akan datang ini bisa diluncurkan dalam beberapa tahun ke depan. Dalam laporannya, Telegraph menawarkan kerangka waktu yang jauh lebih singkat. Serangan itu mungkin tidak akan terjadi dalam beberapa tahun, klaim media tersebut. Mungkin hanya tinggal beberapa minggu sebelum Putin melancarkan apapun yang telah dia dan kroni-kroninya rencanakan saat berada di Kremlin, atau kemungkinan besar bersembunyi di salah satu dari banyak bunker pemimpin mereka. Telegraph mengatakan bahwa apapun yang telah direncanakan Rusia bisa saja dimulai paling cepat musim gugur ini di tengah Kremlin yang sedang mempertimbangkan opsi-opsinya terkait langkah selanjutnya di Ukraina dan seterusnya. Pada bulan Juli lalu, opsi-opsi tersebut berdasarkan informasi intelijen Amerika Serikat dan Eropa berkisar dari provokasi bersenjata di wilayah Polandia, serangan terhadap infrastruktur penting NATO, dan bahkan operasi bendera palsu yang dirancang untuk menyalahkan Ukraina serta menciptakan perpecahan di dalam NATO. Salah satu dari opsi tersebut telah terjadi, yang akan kita bahas lebih detail sebentar lagi. Namun terkait intelijen terbaru ini, ada pertanyaan yang jelas untuk diajukan. Seperti apa sebenarnya ujian besar Rusia terhadap NATO nanti? Disinilah segalanya menjadi tidak jelas. Seperti yang sering terjadi dengan rencana Rusia. Yang kita ketahui dengan pasti saat ini adalah intelijen mengatakan bahwa Putin semakin bersedia untuk mengizinkan tindakan provokatif di wilayah NATO menurut laporan CBS News. Taktik hibrida tampaknya menjadi pilihan yang paling jelas. Serangan semacam itu memberikan tekanan pada NATO sambil tetap bisa disangkal oleh pihak Rusia. Kita melihat contoh sempurna di Jerman pada awal Agustus lalu. Di sana, sebuah drone yang dipenuhi bahan peledak ditemukan di sebuah bandara di Leipzig. Drone itu sejak saat itu telah diperiksa oleh Amerika Serikat dan dinyatakan berasal dari Rusia, menurut pejabat yang berbicara kepada CBS. Namun, inilah juga jenis hal yang bisa dengan mudah disangkal oleh Rusia. Entah drone itu meledak atau tidak, para kroni Putin akan langsung membela diri. Itu bukan kami. Jerman pasti punya masalah dengan teroris. Mungkin kalau negara itu tidak terlalu anti Rusia, semua ini tidak akan terjadi. Ya, paham maksudnya. Mungkin Jerman harus mencurigai Ukraina. Bisa saja mereka pelakunya. Apapun bisa keluar dari mulut juru bicara Putin untuk menunda dan menyangkal, menciptakan kebingungan dan perpecahan yang memang menjadi tujuan utama perang hibrida Rusia sejak awal. Jadi, kejadian seperti di Leipzig adalah salah satu kemungkinan. Tapi Rusia masih punya opsi lain yang bahkan lebih mengkhawatirkan. Prospek terjadinya serbuan terbatas diangkat dalam laporan intelijen Amerika Serikat. Ingat, tujuan Putin adalah untuk memuji respons NATO. Perang hibrida dan taktik siber adalah bagian dari rencana Rusia, tetapi hal itu sudah menjadi bagian dari apa yang dilakukan Putin selama beberapa waktu terakhir. Ujian sebenarnya terletak pada pengaktifan Pasal 5 yang kita sebutkan sebelumnya, dan secara khusus pada bagaimana Amerika Serikat akan merespons eskalasi Rusia setelah kampanye melelahkannya melawan Iran. Itu menurut Heather Conley yang merupakan peneliti senior di American Enterprise Institute. Dia mengatakan kepada Wall Street Journal, tanda tanya besarnya adalah bagaimana Amerika Serikat akan merespons dalam kasus itu. Selalu menjadi tujuan Rusia untuk menantang kredibilitas NATO dan memisahkan Amerika Serikat dari sekutunya. Tidak ada ujian yang lebih nyata terhadap respons tersebut selain adanya pelanggaran ke wilayah sekutu NATO, terutama jika itu adalah salah satu sekutu yang menurut pemerintahan Trump belum cukup berkontribusi dalam membayar kewajibannya sebagai anggota NATO. Polandia telah disebut-sebut, meskipun tidak ada yang bisa menuduh negara itu gagal memenuhi kewajiban NATO-nya.
Polandia mengalokasikan porsi produk domestik bruto atau PDB yang lebih besar untuk pertahanan dibandingkan anggota NATO lainnya termasuk Amerika Serikat. Pada tahun 2025, Polandia mengalokasikan 4,48% dari PDB-nya untuk militernya. Pilihan lain yang mungkin terletak di wilayah Baltik. Negara-negara Baltik seperti Lituania, Estonia, dan Latvia semuanya relatif kecil dan rentan, seperti yang dijelaskan oleh Guardian. Sebuah provokasi di salah satu negara ini seperti mengirim kelompok bersenjata tanpa tanda ke wilayah yang diduduki, atau bahkan melancarkan serangan terhadap sayap timur NATO akan menjadi ujian nyata bagi keteguhan organisasi tersebut. Jika Rusia memang berniat menguji pasal 5, maka perebutan wilayah skala kecil tampaknya menjadi pilihan yang paling jelas. Dan menurut Newsweek, ujian seperti itu akan sangat tepat waktunya jika terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Skenarionya sederhana, Rusia mengirim pasukan baik tanpa tanda maupun dengan tanda ke wilayah sekutu NATO. Estonia atau Latvia tampaknya menjadi pilihan yang paling jelas karena keduanya berbatasan langsung dengan Rusia. Pasukan tersebut tidak mencoba bergerak menuju ibu kota seperti yang dilakukan Rusia saat menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Sebaliknya, mereka melintasi perbatasan dan menduduki wilayah, seolah-olah menantang pasukan Baltik untuk merespons kehadiran mereka. Bagi NATO, muncul sebuah dilema. Newsweek menunjukkan bahwa banyak anggota NATO telah berjanji untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan memperkuat angkatan bersenjata mereka. Namun, janji-janji tersebut adalah urusan jangka panjang. Artinya mereka mungkin belum siap untuk merespons dengan percaya diri terhadap unjuk kekuatan seperti itu dari Rusia. Serangan skala besar terhadap NATO akan berbeda. Rusia tidak lagi sekedar memprovokasi NATO saat itu. Itu sama saja dengan menendang beruang itu ke wajahnya berulang kali sampai akhirnya digigit. Itu bukan yang diinginkan oleh Putin. Dia tahu bahwa Rusia akan kesulitan menghadapi kekuatan penuh NATO sambil bertempur di Ukraina. Tapi perebutan wilayah kecil itu berbeda. Itu akan menguji pasal 5. Karena memaksa anggota NATO untuk bertanya pada diri sendiri, apakah benar-benar layak mengerahkan pasukan hanya untuk beberapa kilometer persegi wilayah perbatasan. Rusia juga tidak perlu mengerahkan banyak pasukan untuk operasi seperti itu. Dan itulah yang dibutuhkan Putin, sementara begitu banyak tentaranya masih terjebak. Yang dibutuhkan Rusia dalam skenario ini hanyalah merebut sepotong kecil tanah, lalu menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan NATO. Dalam dunia yang sempurna menurut Putin, NATO tidak akan melakukan apa-apa sebagai respons. Rusia akan mengklaim kemenangan. Wilayah itu sendiri tidak terlalu penting dibandingkan dengan apa yang diwakili oleh kegagalan untuk mempertahankan wilayah tersebut. Lihatlah, Kremlin akan menyatakan, aliansi pertahanan kolektif tempat kalian menghabiskan uang kalian ini tidak membantu kalian. Kredibilitas NATO akan hancur berantakan, terutama di antara negara-negara kecil yang mengandalkan keanggotaan NATO untuk pertahanan mereka. Kampanye propaganda dan disinformasi yang terjadi setelahnya akan berlangsung dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya, menciptakan perpecahan yang diinginkan Putin di dalam NATO. Mungkin semua ini terdengar tidak realistis, namun intelijen Amerika Serikat pada dasarnya menunjukkan bahwa Putin percaya dia memiliki lebih banyak pilihan yang tersedia daripada yang pernah dia miliki sejak melancarkan invasi ke Ukraina. Kemungkinan invasi Rusia, baik berskala kecil maupun bentuk lain, dulunya dianggap sangat kecil. Namun sekarang tidak lagi demikian. Dengan setiap minggu yang berlalu, kemungkinan langkah seperti itu oleh Putin semakin besar, klaim intelijen Amerika Serikat. Jika Rusia mencoba merebut sedikit wilayah, strateginya adalah mengerahkan pasukan dengan cepat, memasang sistem peperangan elektronik untuk mengacaukan komunikasi NATO, dan menempatkan pertahanan udara untuk membuat wilayah udara menjadi berbahaya bagi jet tempur manapun yang mencoba mengitarinya. Ini bukan spekulasi. Seperti yang dikemukakan oleh Newsweek, NATO telah secara aktif merencanakan dan berlatih untuk skenario seperti ini dalam latihan perang yang melibatkan Korps Reaksi Cepat Sekutu, yang akan menjadi yang pertama tiba di lokasi jika perebutan wilayah seperti itu terjadi. Dengan kata lain, NATO sedang bersiap-siap untuk kemungkinan hal seperti ini terjadi. Namun, latihan perang yang telah dilakukan semuanya didasarkan pada skenario Rusia menyerang salah satu negara Baltik pada tahun 2030. Intelijen AS mengatakan bahwa apapun yang direncanakan Rusia bisa terjadi secepatnya pada musim gugur. Itulah masalah yang sekarang dihadapi NATO. Namun, masih ada pertanyaan lain di luar apa yang mungkin akan dicoba Rusia. Yang paling utama diantaranya juga yang paling penting. Kenapa sekarang? Apa yang telah berubah dalam pikiran Putin sehingga dia tidak hanya bersedia mengizinkan provokasi dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya, tetapi juga bersedia menguji NATO pada saat militernya masih terjebak di Ukraina? Apa yang terjadi di Ukraina kemungkinan besar merupakan bagian dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Anda belum berlangganan ke saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video kami. Satu hal yang bisa kita katakan tentang intelijen Amerika Serikat adalah konsep Putin menguji reaksi NATO bukanlah hal yang baru. Provokasi telah menjadi bagian dari strategi Rusia untuk Eropa selama bertahun-tahun, dan Rusia sudah mulai meningkatkan intensitasnya meskipun belum sampai pada tahap menurunkan pasukan di lapangan. Kami menyebutkan ancaman terhadap Polandia sebelumnya di video ini. Pada awal Juli, Badan Intelijen Amerika Serikat memperingatkan Polandia bahwa Rusia sedang merencanakan sesuatu di wilayahnya. Kemungkinan besar, sebuah serangan terhadap negara tersebut. Sifat serangan tersebut masih menjadi spekulasi pada saat itu. Pada akhir Juli, kita mungkin baru saja melihat apa yang telah direncanakan Rusia. Pada tanggal 30 Juli, sebuah rudal Rusia memasuki wilayah udara Polandia. Itu sebenarnya tidak terlalu jarang terjadi seperti yang Anda kira. Rudal-rudal pernah memasuki wilayah udara Polandia sebelumnya, lalu berbelok kembali ke arah Ukraina.
Tapi yang satu ini berbeda. Rudal tersebut dilacak saat melintasi perbatasan antara Polandia dan Ukraina, dan rudal itu terus saja melaju. NATO dan Polandia segera mengerahkan kekuatan udara yang kemudian mengikuti rudal itu sampai akhirnya jatuh di sebuah ladang, meninggalkan kawah besar namun tidak menimbulkan korban jiwa. Penyelidikan selanjutnya mengungkapkan bahwa rudal tersebut adalah rudal jelajah KH-101 buatan Rusia dan telah menembus hingga 90 km ke dalam wilayah Polandia dari perbatasan Ukraina. Inti yang ingin kami sampaikan di sini adalah soal kredibilitas. Intelijen AS memperingatkan bahwa sesuatu akan terjadi pada Polandia, lalu sesuatu benar-benar terjadi pada Polandia. Putin melaksanakan ancaman yang menurut Amerika Serikat akan terjadi, meskipun dengan cara yang masih memungkinkan Kremlin untuk menyangkal kesalahan. Kremlin bisa mengklaim bahwa rudal itu pasti telah dialihkan ke Polandia oleh perang elektronik Ukraina. Semua itu hanyalah kecelakaan. Hal itu tampaknya tidak mungkin. Itu adalah sebuah uji coba, dan Rusia telah melakukan banyak uji coba seperti itu seiring dengan meningkatnya eskalasi. Hanya beberapa hari sebelum KH-101 jatuh di ladang Polandia, pasukan NATO di Rumania menembak jatuh 3 drone dalam 3 hari yang semuanya telah memasuki wilayah udara NATO. Menjelang semua ini, Atlantic Council mencatat pada bulan Juni bahwa Rusia sedang meningkatkan perang bayangannya terhadap NATO. Semuanya dengan tujuan untuk melemahkan dukungan terhadap Ukraina. Serangan pembakaran yang menargetkan Perdana Menteri Inggris saat itu, Keir Starmer, juga disebutkan, serta sabotase, vandalisme, dan pengintaian yang dilakukan oleh jaringan proksi yang beroperasi di negara-negara Eropa. Jadi ketika intelijen ISS mengatakan bahwa kemungkinan akan ada lagi dalam waktu dekat, maka hal itu harus dianggap serius. Tapi tetap saja kita punya pertanyaan, kenapa sekarang? Ini bukan hanya soal intimidasi. Itu saja yang dipedulikan Putin. Dan serangan hibrida seperti yang baru saja kita sebutkan sudah cukup bagi Rusia. Tapi Putin ingin meningkatkan eskalasi. Dan salah satu alasannya, seperti yang disarankan oleh mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, John Bolton, saat berbicara kepada CNN, adalah bahwa Putin mungkin merasakan adanya ketakutan di pihak Amerika Serikat. Ya, saya pikir dia mengamati pemerintahan Trump di Iran dengan sangat hati-hati. Dan yang dia tangkap adalah rasa takut, kata Bolton. Seraya menambahkan ketakutan bahwa Trump berada dalam situasi di mana dia tidak memiliki solusi yang siap untuk masalah harga bensin di SPBU bagi konsumen Amerika. Bolton menyebutkan bahwa pemilu paruh waktu hanya tinggal beberapa bulan lagi, dan bahwa ARKS masih terikat di Iran. Ketakutan yang dimaksud adalah soal terlibat dalam konflik lain begitu dekat dengan pemilu paruh waktu. Jika Rusia menyerang pada musim gugur, ASS menghadapi dilema. Jika pasal 5 diaktifkan, Trump mungkin takut memberikan respons seperti yang wajib diberikan AS Serikat sesuai kewajiban NATO-nya, karena harus terlibat dalam perang kedua, sementara masih berperang dalam konflik yang ia janjikan sudah usai sekarang ini, bisa menjadi hukuman mati secara politik bagi pemerintahan Trump. Sejak April lalu, Bloomberg mengklaim bahwa operasi Epic Fury justru membuat ASEC terlihat lebih lemah di mata para lawannya, terutama setelah gencatan senjata awal disepakati. Shock and awe dari kampanye udara mungkin memang mengesankan, tapi itu tidak membuahkan hasil melawan rezim yang bersikeras bertahan. Selain itu, ARIZ telah menghabiskan sebagian besar persediaan misilnya di Iran dan kemungkinan besar tidak ingin terlibat lagi dalam konflik baru dengan Rusia, bahkan jika pasal 5 diaktifkan. Putin melihat semua ini dan mungkin dia tahu bahwa dia memiliki kesempatan untuk menyerang selagi situasinya mendukung, sementara AS enggan terlibat dalam perang lain. Namun ada sesuatu lagi yang sedang terjadi di sini. Rasa takut tentu saja berperan dalam apapun yang direncanakan Putin. Namun bukan hanya ketakutan AS untuk terlibat dalam perang kedua yang ada di benak pemimpin Rusia itu. Jika intelijen AS benar dan Putin sedang merencanakan sesuatu hingga kemungkinan termasuk perebutan wilayah, maka itu juga merupakan tanda bahwa Putin takut pada rakyatnya sendiri. Dia putus asa karena dia telah menjanjikan kemenangan mudah di Ukraina kepada Rusia, namun belum terpenuhi. Dan sekarang dia membutuhkan sesuatu untuk mengalihkan perhatian dari betapa gagalnya dia memenuhi janji tersebut. Dalam skenario ini, NATO menjadi pengalih perhatian yang mudah, serigala jahat besar yang akan diprovokasi oleh Putin agar dia bisa membenarkan eskalasi kampanye militer Rusia. Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon Panetta mengatakan kepada CNN bahwa apa yang terjadi di Ukraina mungkin memengaruhi keinginannya untuk meningkatkan provokasi terhadap NATO. Saya pikir Putin frustrasi karena dia tidak bisa menemukan jalan keluar untuk menghadapi situasi di Ukraina, kata Panetta, seraya menambahkan dia sudah cukup terpukul dan saya pikir dia sedang mencari cara lain untuk mencoba menunjukkan agresivitas Rusia. Dengan kata lain, Putin membutuhkan unjuk kekuatan yang menunjukkan kepada dunia dan rakyatnya sendiri bahwa Rusia masih merupakan ancaman. Unjuk kekuatan itu dibutuhkan karena kondisi ofensif Rusia di Ukraina yang sangat buruk. Meskipun melancarkan serangan besar-besaran di musim semi dan musim panas di daratan Ukraina, hasil yang didapat Rusia sangat kecil. Bahkan pada bulan April dan Mei, Rusia justru kehilangan wilayah di Ukraina sebanyak 116,01 dan 281,1 km persegi menurut Institute for the Study of War atau ISW. Rusia berhasil kembali mencatat kemenangan pada bulan Juni dan Juli
meskipun mereka hanya berhasil merebut kurang dari 70 km persegi selama 2 bulan tersebut, menurut laporan ISW. Dan awal bulan Agustus pun tidak terlihat jauh lebih baik. Putin telah meningkatkan serangan udara Rusia terhadap Ukraina untuk menebus lambatnya kemajuan ini, memanfaatkan kekurangan Ukraina dalam persediaan pencegat rudal balistik untuk menyerang warga sipil di negara tersebut. Serangan semalam di bulan Agustus menewaskan 2 orang lagi dan melukai 13 orang. Ini bukan kemenangan militer bagi Rusia, tapi inilah satu-satunya yang bisa ditunjukkan Putin dari kampanyenya yang buruk di Ukraina saat ini. Masalah dengan Putin adalah bahwa keputusasaan tidak membuatnya mundur. Pengungkapan dalam kumpulan intelijen Amerika Serikat terbaru menunjukkan hal itu. Presiden Rusia berada pada titik paling berbahaya ketika dia terpojok. Dia jauh lebih mungkin untuk menyerang daripada menyerah. Dan ketika menyerang Ukraina tidak berhasil, Putin mencari target lain. Dia membutuhkan pengalihan perhatian agar rakyatnya tidak memikirkan bagaimana Rusia menderita lebih dari 30.000 korban setiap bulan di Ukraina. Dia ingin mereka mengabaikan bau bahan bakar yang terbakar akibat serangan Ukraina terhadap kilang minyak dan harga yang terus naik di toko-toko. Putin membutuhkan dukungan untuk agresinya dan sebuah provokasi terhadap NATO bisa menjadi caranya untuk mendapatkannya. Putin ingin menguji NATO, tapi dia juga tidak keberatan jika NATO merespons dengan kekuatan. Itu akan memberinya pembenaran yang dia butuhkan untuk melakukan eskalasi. Itulah sebabnya perang di Ukraina mulai merembes keluar perbatasan Ukraina. Putin sedang berjudi, tapi dia merasa dia akan menang bagaimanapun juga. Jika dia melancarkan semacam serangan ke wilayah NATO dan tidak ada respon, Putin mendapatkan keunggulan kredibilitas. Jika ada respons, Putin bisa menggunakan disinformasi untuk meyakinkan rakyat Rusia bahwa NATO akhirnya melakukan apa yang selama ini dia klaim, dan Rusia perlu melakukan mobilisasi untuk bertempur di luar perbatasan Ukraina. Bagaimanapun juga, Putin tetap bisa mempertahankan kekuasaannya. Keputusasaannya justru membawa bencana yang lebih besar lagi. Namun dalam bencana itu, Putin mungkin saja melihat peluang untuk bertahan sebagai presiden Rusia. Dan itulah sebabnya NATO harus khawatir dan harus menganggap serius intelijen Amerika Serikat. Jika Anda ingin benar-benar memahami seberapa putus asanya Putin dan mengapa solusinya terhadap masalah Ukraina adalah dengan melakukan eskalasi, maka Anda perlu lebih mengenal siapa sebenarnya pria itu. Kami punya video yang sempurna untuk Anda. Putin adalah pria yang terobsesi dengan warisan, dan video kami menjelaskan mengapa hal itu mungkin tidak hanya menjadi kejatuhannya, tetapi juga kejatuhan negara yang ia pimpin. Tonton videonya untuk mengetahui lebih lanjut, dan jangan lupa berlangganan acara militer untuk mendapatkan lebih banyak video yang membahas perkembangan terbaru dalam eskalasi kampanye Rusia di bawah Putin. Terima kasih telah menonton.